Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Ramadan Helwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang berkah, sehingga para ulama tak jarang menghatamkan Al-Quran di bulan suci ini. Al-Quran adalah salah satu mukjizat kaum muslimin. Tapi tahukah kita orang-orang yang berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran? Jika kita membaca sejarah pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sa'id bin Thabit. Pemirsa Ramadan Helwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam episode kali ini kami akan menceritakan sepenggal kisah Sayyidina Sa'id ibn Thabit. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan, sesaat sebelum berbuka puasa, Sa'id bin Thabit kedatangan tamu. Seorang musafir mampir ke rumah Sayyidina Sa'id ibn Thabit tanpa sedikit pun bekal guna untuk berbuka puasa. Sayyidina Sa'id bin Thabit merasa kebingungan sebab apa yang ada di rumahnya tak dapat menjamu tamunya. Tetapi Sayyidina Sa'id bin Thabit mengingat pesan-pesan Rasulullah SAW tentang memuliakan tamu. Pemirsa Ramadan Helwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Sa'id bin Thabit pun mempersilahkan tamunya masuk sambil berbisik kepada sang istri, "Wahai istriku, adakah makanan untuk petang ini?" Kemudian istri Sayyidina Sa'id bin Thabit pun menjawab dengan raut wajah gundah di wajahnya, "Wahai suamiku, sungguh tiada lagi makanan yang tersisa kecuali sedikit." Thabit terdiam sejenak, memutar otak, dan akhirnya Sa'id bin Thabit menemukan solusi dan segera memberitahukan kepada sang istri untuk mematikan lentera ketika waktu berbuka tiba. "Aku ada tamu. Jika kami akan memakan, maka berpura-puralah engkau akan memperbaikinya. Dan jangan engkau menyentuh makanan sedikit pun sebelum tamu kita kenyang." Istri Sa'id bin Thabit pun mengangguk. Waktu untuk berbuka pun tiba. Sa'id ibn Thabit dan istrinya berpura-pura seolah-olah mereka sedang menyantap hidangan yang ada di atas meja. Tetapi mereka hanya mengecap-ngecap sebab keadaan yang gelap membuat tamu tak sadar bahwa Sayyidina Sa'id bin Thabit dan sang istri saat ini sedang tidak berbuka puasa. Pemirsa Ramadan Helwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keesokan harinya sang musafir pun pamit kepada keluarga Sa'id bin Thabit dan sang istri. Kemudian dengan aktivitas seperti biasanya, Sayyidina Sa'id bin Thabit kemudian hadir di majelis Rasulullah SAW untuk mendengar nasihat-nasihat dari beliau. Ketika hendak Sayyidina Sa'id bin Thabit berbalik pulang, Rasulullah SAW pun menyapanya dan mengatakan, "Wahai Sa'id bin Thabit, Allah subhanahu wa ta'ala menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Sa'id bin Thabit pun tersentak, merasa bahagia, terharu, dan bercampur rasa malu sebab apa yang dia sajikan untuk tamunya tidak pantas untuk disajikan. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah SAW qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Pemirsa Ramadan Helwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi sepenggal kisah dari Sayyidina Sa'id bin Thabit. Ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan beliau. Di antaranya
memuliakan tamu, sabar, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ramadan Helwa, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.